Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya Gojek dan Grab bisa tahu banget kebiasaan kita, mulai dari makanan favorit kita apa, sampai jam-jam kapan yang paling sering kita gunakan untuk memesan ojek? Ternyata rahasianya itu bukan cuma soal teknologi, tapi dari cara mereka belajar. Inilah konsep Learning Organization dari Michael Marquardt yang menjadikan organisasi bisa terus berkembang lewat belajar, baik dari penggunanya maupun dari dalam organisasinya itu sendiri. Yang melalui 6 elemen yang ada, di mana ada Learning Dynamics, Organization Transformation, People Empowerment, Knowledge Management, Technology Application, and Dialogue. Yuk, kita simak satu persatu bagaimana keenam elemen ini bekerja di balik layar Gojek dan Grab. Kita akan masuk pada elemen yang pertama, yaitu Learning Dynamics. Kalau kita ngomongin soal Learning Dynamics, Gojek dan Grab adalah contoh nyata gimana proses belajar jadi bahan utama untuk tumbuh di tengah perubahan yang cepat. Learning Dynamics adalah denyut nadi dari sebuah organisasi belajar yang menjelaskan bagaimana individu, tim, dan organisasi saling terhubung dalam satu sistem belajar. Mulai dari individu yang terus mengasah diri, tim yang reflektif dan kolaboratif, sampai organisasi yang mengubah pengetahuan menjadi tindakan yang nyata. Nah, bagaimana sih dengan Gojek dan Grab membangun sistem ini? Nah, untuk Gojek sendiri, mereka lahir dari semangat gotong royong, yang dimana semangat ini bukan cuma sekedar slogan saja. Di level individu, para driver Gojek itu belajar lewat Gojek Learning Center dan program Partner Empowerment. Mereka belajar soal keamanan digital, etika layanan, dan bahkan strategi bisnis kecil. Di level tim, setiap tim divisi Gojek menjalankan sprint retrospektif yang dimana ini merupakan momen refleksi setelah proyek, di mana tim belajar dari keberhasilan dan kesalahan. Di level organisasi, Gojek belajar dari data dan umpan balik dari pelanggan. Contohnya pada fitur GoFor Recommendation Engine lahir dari analisis kebiasaan pelanggan, yang dimana ini merupakan hasil dari ribuan interaksi setiap harinya. Dari sinilah Gojek tumbuh sebagai organisasi yang cepat beradaptasi, belajar dari bawah ke atas, dari suara pengguna dan mitranya sendiri. Nah, sementara Grab punya cara belajar yang berbeda. Dia tumbuh dari semangat regional, bukan cuma satu negara, tapi dari seluruh Asia Tenggara. Melalui Grab Academy, para driver di berbagai negara belajar soal literasi keuangan dan keamanan digital. Grab juga punya cross-functional learning squad, yaitu tim lintas negara yang sering bertukar pengalaman. Misalnya, inovasi yang sukses diterapkan di Vietnam, itu juga bisa diadaptasi untuk pasar Indonesia lewat Grab Exchange Forum. Nah, di level organisasi, Grab menggunakan platform analitik raksasa untuk belajar dari miliaran data harinya. Semua keputusan diambil berbasis data, mulai dari pengaturan insentif hingga prediksi permintaan transportasi di jam tertentu. Kalau Gojek belajar dari rakyatnya, maka Grab belajar dari jaringannya, cepat, terstruktur, dan lintas batas. Nah, kalau kita bandingkan, keduanya itu sama-sama hebat, tapi dengan arah yang berbeda. Gojek unggul dalam action learning, yaitu belajar dengan mencoba, gagal lalu memperbaiki. Gojek cepat bereaksi terhadap perubahan lokal seperti regulasi dan perilaku pengguna di Indonesia. Grab di sisi lain unggul dalam anticipatory learning, yaitu belajar untuk memperbaiki masa depan. Dia melihat tren lebih jauh ke depan dan menyiapkan ekosistem regional yang terintegrasi. Nah, Gojek adalah pembelajar adaptif sih. Sedangkan Grab adalah pembelajar strategis. Pada akhirnya, bukan siapa yang paling besar, tapi siapa yang paling cepat belajar. Gojek dan Grab telah membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya ada pada teknologi, tetapi pada kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan berubah. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, apakah kamu juga sudah jadi pembelajar seperti Grab dan Gojek? Kalau di bagian sebelumnya kita ngomongin tentang bagaimana Gojek dan Grab belajar, sekarang kita akan bahas ke tahap berikutnya. Bagaimana sih mereka ini berubah? Karena dalam teori Michael Marquardt, belajar itu baru diolah aja guys. Setelah belajar, organisasi harus bertransformasi. Inilah elemen kedua yang akan kita pelajari, yaitu Organization Transformation.
yaitu bagaimana pembelajaran tadi diubah menjadi strategi, budaya, dan struktur baru yang bikin organisasi makin menjadi adaptif. Nah, Mark Watts ini ngomong kalau organisasi transformation terjadi kalau organisasi itu berhasil membangun 4 fondasi besar. Yang pertama, visi yang hidup. Yang kedua, budaya mendukung pembelajaran. Yang ketiga, strategi yang fleksibel. Dan yang keempat adalah struktur yang tidak kaku. Dengan kata lain, ini bukan sekedar ubah logo aja atau sekedar ubah slogan, tapi cara untuk mengubah cara berpikir dan cara bekerja. Nah, Gojek ini mulai transformasinya bukan dengan teknologi, tapi dengan visi sosial. Dari awal, Gojek ingin memecahkan masalah mobilitas dan kesejahteraan mitra. Tapi seiring waktu, mereka sadar masalah transportasi hanyalah pintu masuk menuju ekosistem digital. Gojek bertransformasi jadi Goto Group, menggabungkan 3 dunia yaitu transportasi, keuangan, dan e-commerce. Nah, dari sisi budaya, mereka menanamkan nilai solid, speed, and smart, menciptakan tim lintas fungsi yang kolaboratif dan cepat mengambil keputusan. Struktur organisasi Gojek pun diubah dari yang hierarki konvensional, berubah menjadi agile team yang bisa bergerak cepat dan beradaptasi terhadap data pengguna. Hasilnya apa? Gojek bukan cuma aplikasi transportasi saja, tapi berubah menjadi living ekosistem yang terus berevolusi mengikuti pola belajar penggunanya. Nah, Grab juga punya gaya transformasi yang berbeda. Visi mereka adalah Grab should Asia's for by creating economic empowerment for everyone, yang mendorong pada seluruh kawasan, bukan cuma pada satu negara saja. Untuk mewujudkannya, Grab melakukan transformasi organisasi lintas budaya. Mereka menciptakan One Grab culture yang menjalankan nilai hungry, humble, dan honest. Secara strategi, Grab mengubah diri dari platform transformasi menjadi super app, yakni satu aplikasi untuk semua kebutuhan, mulai dari makanan, belanja, finansial, bahkan menjadi dompet digital. Dan secara struktur, Grab menciptakan model hub and spoke yang dimana mereka berpusat di Singapura, tetapi setiap negara juga punya hak otonomi menyelesaikan konteks lokalnya masing-masing. Nah, transformasi ini membuat Grab tangguh menghadapi kompleksitas pasar Asia Tenggara yang sangat beragam. Nah, jika Gojek bergerak cepat karena dekat dengan realitas lokal, maka Grab melangkah jauh karena punya struktur yang sistemik dan terukur. Yang satu menekankan empati, yang satu menekankan efisiensi. Tapi keduanya menunjukkan satu hal, bahwa transformasi sejati hanya bisa terjadi kalau organisasi berani belajar, lalu berani berubah. Organizational transformation bukan soal seberapa cepat kamu tumbuh, tapi seberapa cepat kamu berubah setelah belajar. Gojek dan Grab telah membuktikan bahwa transformasi bukanlah pilihan, tapi keharusan untuk bertahan di dunia yang tak menunggu siapapun ini. Karena pada akhirnya, yang bertahan bukanlah yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. Elemen ketiga yaitu people empowerment. Menurut Michael Marquardt, people empowerment berarti memberi wewenang, tanggung jawab, dan kesempatan belajar kepada semua anggota organisasi agar mereka mampu mengambil keputusan, berinovasi, dan berkontribusi terhadap perubahan. Pemimpin di sini bukan lagi pengendali, tapi berperan sebagai coach, mentor, dan co-learner, yaitu teman belajar yang mendampingi timnya berkembang. Setiap anggota organisasi juga perlu memiliki kemandirian belajar atau yang disebut dengan self-direct learning. Artinya mereka nggak nunggu disuruh dulu, tapi aktif mencari tahu, bereksperimen, dan mengambil inisiatif. Tujuan akhirnya apa? Agar setiap individu merasa memiliki visi organisasi, aktif belajar mandiri, dan bisa mengambil keputusan tanpa harus selalu bergantung pada atasan. Contoh people empowerment di Gojek adalah kita bisa lihat pada
program Swadaya untuk Mitra Pengemudi. Program ini sudah ada sejak tahun 2016 dan tujuannya untuk meringankan beban operasional mitra driver serta keluarganya. Melalui Swadaya, Gojek menyediakan akses ke berbagai layanan finansial seperti tabungan, asuransi, cicilan ringan untuk kebutuhan pokok, diskon produk operasional. Gak berhenti di situ. Ada juga bazar sembako selama bulan Ramadan yang diikuti puluhan ribu mitra driver dan menghasilkan penghematan total hingga miliaran rupiah. Bahkan di beberapa daerah seperti Bali, hampir 450.000 mitra driver setiap bulan memanfaatkan program ini. Tujuan besarnya bukan sekedar menambah penghasilan, tapi juga menumbuhkan kemandirian finansial dan kesadaran belajar supaya mitra bisa mengelola pendapatan sendiri serta kesejahteraan keluarganya sendiri. Program Swadaya ini adalah contoh nyata pemberdayaan versi Marquardt, yaitu orang diberi ruang, alat, dan kepercayaan untuk belajar serta berkembang secara mandiri. Nah, kita masuk ke dalam contoh people empowerment di Grab. Grab juga punya contoh yang sejalan banget dengan konsep ini, yaitu program Wiramudi untuk perempuan mitra. Program ini fokus membantu perempuan menjadi mitra pengemudi dengan pelatihan keamanan, literasi digital, dan dukungan modal kerja. Selain membuka peluang baru di dunia kerja digital, para peserta Wiramudi juga mendapatkan perlengkapan berkendara gratis seperti jaket dan helm, serta insentif reaktivasi agar mereka bisa kembali aktif di platform Grab. Hasilnya keren banget. Sejak November 2024 sampai Januari 2025, program ini berhasil mendaftarkan 1.400 pengemudi perempuan baru dan mengaktifkan kembali 2.000 pengemudi perempuan yang sebelumnya sempat berhenti. Dampaknya juga nyata. Para peserta Wiramudi mengalami peningkatan trip dan penghasilan hingga 13% dibandingkan mitra lainnya. Inisiatif ini menggambarkan empowerment yang sesungguhnya, yaitu memberi otoritas dan kemampuan bagi individu untuk bertindak dan belajar secara mandiri. Jadi, baik Gojek maupun Grab, keduanya udah menerapkan konsep people empowerment sesuai teori Marquardt. Gojek menonjol lewat pemberdayaan ekonomi dan pembelajaran mandiri bagi seluruh mitra, sedangkan Grab fokus pada pemberdayaan sosial dan kesetaraan peluang lewat dukungan untuk perempuan. Keduanya membuktikan bahwa pemberdayaan orang adalah pondasi bagi pembelajaran organisasi yang berkelanjutan. Elemen keempat, yaitu knowledge management atau manajemen pengetahuan. Menurut Michael Marquardt, knowledge management adalah proses sistemik untuk memperoleh, menciptakan, menyimpan, membagikan, dan mengaplikasikan pengetahuan dalam organisasi. Ada 6 proses utama dalam manajemen pengetahuan, yaitu yang pertama, acquisition, yaitu mengumpulkan data, informasi, dan pengetahuan dari sumber dalam atau luar organisasi. Yang kedua, creation, yaitu menghasilkan pengetahuan baru melalui inovasi, riset, dan proyek eksperimen. Yang ketiga, storage, yaitu menyimpan pengetahuan agar bisa diakses di masa depan dalam bentuk arsip digital, database, atau repositori. Yang keempat, analysis and data mining, yaitu menganalisis pengetahuan yang tersimpan untuk menemukan pola dan wawasan baru bagi pengambilan keputusan. Yang kelima, transfer and dissemination, yaitu menyebarluaskan pengetahuan melalui pelatihan, mentoring, sistem intranet, atau media komunikasi. Yang keenam, application and validation, yaitu menggunakan pengetahuan dalam praktik nyata, menguji efektivitasnya, dan memperbaruinya jika diperlukan.
Tujuan utamanya adalah menjadikan pengetahuan sebagai aset strategis yang mempercepat pembelajaran, inovasi, dan mencegah knowledge loss saat seseorang meninggalkan organisasi. Nah, kita masuk ke dalam contoh knowledge management di Gojek. Gojek menerapkan konsep ini lewat praktik knowledge sharing di tim engineering. Melalui Gojek Engineering Blog, mereka mendokumentasikan berbagai hal seperti cerita teknis, pengalaman proyek, pembelajaran, dan tantangan yang dihadapi tim. Platform ini memungkinkan tim lain di Gojek belajar dari kasus nyata, mempercepat pemecahan masalah, dan mencegah pengulangan kesalahan. Dalam praktiknya, Gojek sudah menjalankan berbagai tahap manajemen pengetahuan, yaitu yang pertama, knowledge acquisition, yaitu dari pengalaman teknis dan proyek. Yang kedua, knowledge creation, lewat pengembangan solusi baru di bootcamp. Lalu yang ketiga, knowledge transfer atau dissemination, yaitu melalui blog dan mentoring, dan sebagian storage lewat dokumentasi serta portal internal One Gojek sebagai repositori pengetahuan. Sedangkan Grab punya sistem yang lebih terbuka lewat Grab Tech Blog dan Grab Engineering. Kedua platform ini berisi artikel teknis tentang inovasi internal, arsitektur sistem, migrasi teknologi, dan berbagai solusi teknis perusahaan. Menariknya, blog teknis ini juga berfungsi sebagai media dissemination atau penyebaran pengetahuan. Para engineer Grab menuliskan motivasi, pertimbangan, dan keputusan teknis yang mereka ambil selama proses pengembangan. Dengan begitu, tim internal dan komunitas eksternal bisa sama-sama belajar dari pengalaman tersebut. Di blog GrabTech bahkan tertulis kutipan, "We've learned to document challenge and solutions, sharing knowledge across teams to avoid repeating mistakes." Keren kan? Artinya, Grab benar-benar membangun budaya dokumentasi dan pembelajaran lintas tim. Dengan cara ini, Grab bukan cuma menyimpan pengetahuan, tapi juga mengubahnya jadi sumber belajar kolektif sesuai prinsip Organizational Learning System dari Marquardt. Gojek berfokus pada pembelajaran teknis internal untuk meningkatkan efisiensi tim. Sedangkan Grab menampilkan sistem knowledge management yang lebih terbuka dan sistematis. Keduanya sejalan dengan pandangan Marquardt bahwa organisasi yang mampu menciptakan, menyimpan, dan membagikan pengetahuan secara konsisten akan menjadi learning organization yang adaptif dan inovatif. Sekarang kita masuk ke elemen yang kelima, yaitu teknologi application. Elemen ini menjelaskan bagaimana teknologi digunakan bukan hanya untuk menjalankan pekerjaan, tapi juga untuk mendukung proses belajar, berbagi pengetahuan, dan meningkatkan kinerja organisasi. Ada 3 komponen utama dalam elemen ini. Yang pertama ada Knowledge Information System, yang kedua Technology Based Learning, dan yang ketiga Electronic Performance Support System atau EPSS. Yuk kita lihat satu persatu bagaimana penerapannya dalam Gojek dan Grab. Yang pertama yaitu Knowledge Information System, yaitu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan membagikan informasi penting agar bisa dipelajari oleh semua pihak dalam organisasi. Di Gojek, sistem ini tampak lewat penggunaan big data dan juga machine learning, yaitu yang digunakan untuk menganalisis perilaku pengguna, mulai dari waktu ramai, jenis layanan populer, hingga pola transaksi di tiap kota. Hasilnya akan digunakan untuk strategi harga, penambahan armada, dan juga perbaikan fitur. Sementara Grab punya Grab Data Platform, yaitu sistem lintas negara yang mengelola data jutaan pengguna dari berbagai layanan seperti GrabCar, GrabFood, dan juga Grab Express, lalu akan menghasilkan insight untuk inovasi regional. Yang kedua ada Technology Based Learning, yaitu bagaimana pembelajaran berbasis teknologi bisa digunakan kapan saja dan di mana saja.
Gojek memiliki GoLearn, yaitu platform digital untuk karyawan dan mitra yang berisi pelatihan daring mulai dari teknis, keamanan data, hingga pelayanan pelanggan. Sementara Grab punya Grab Academy, yaitu platform yang dapat diakses oleh jutaan mitra di Asia Tenggara, menyediakan video pelatihan, simulasi interaktif, dan sertifikat digital. Bedanya, Gojek fokus pada konteks lokal, sedangkan Grab unggul dalam skala regional. Komponen yang ketiga yaitu Electronic Performance Support System atau EPSS, yaitu sistem yang membantu karyawan dan mitra bisa belajar langsung saat bekerja, atau dalam kata lain, on the job. Di Gojek contohnya ada Help Center, Chatbot AI, dan Go Partner Dashboard yang memberi panduan real time serta tips peningkatan performa. Sementara di Grab ada dukungan yang serupa seperti Grab Driver App dan juga Grab Support Center yang memberi notifikasi otomatis, rekomendasi area ramai, dan saran peningkatan berbasis data. Gojek unggul dalam dukungan interaktif, sedangkan Grab kuat dalam analisis data. Jadi, baik Gojek maupun Grab memanfaatkan teknologi bukan sekedar alat kerja, tapi juga alat belajar. Belajar dari data, pengalaman pengguna, hingga performa mitra setiap hari. Selanjutnya, kita masuk ke elemen terakhir yaitu dialog. Dalam konsep learning organization menurut Michael Marquardt, dialog menjadi elemen yang sangat penting, bahkan menjadi pembeda dari teori Peter Senge. Kalau Seng melihat dialog sebagai bagian alami dari proses belajar, sedangkan Marquardt justru menempatkannya sebagai elemen tersendiri. Karena baginya, tanpa dialog yang terbuka, reflektif, dan juga jujur, organisasi tidak akan pernah bisa belajar. Dialog di sini bukan sekadar obrolan biasa, tapi sebagai sebuah proses komunikasi dua arah, di mana setiap orang bisa saling mendengarkan, bertukar pandangan, bahkan menantang asumsi tanpa takut disalahkan. Melalui dialog ini, ide baru akan muncul, kesadaran tumbuh, dan inovasi akan lahir. Melalui town hall meetings dan juga Grab Connect, para pimpinan secara rutin berbagi arah strategi perusahaan dan membuka sesi tanya jawab kepada karyawan dari berbagai negara di Asia Tenggara. Tapi keduanya punya kesamaan yang jelas. Mereka sama-sama menggunakan dialog bukan sekedar untuk berbicara, tapi untuk belajar, beradaptasi, dan juga tumbuh bersama. Kalau disederhanakan, Gojek belajar dari bawah ke atas, dari pengguna, mitra, dan realitas lokal. Sedangkan Grab belajar dari atas ke bawah, dari strategi, sistem, dan wawasan regional. Satu menekankan empati dan adaptasi, satunya lagi menonjol di efisiensi dan integrasi. Tapi keduanya membuktikan satu hal penting yang dikatakan Michael Marquardt, bahwa organisasi yang terus belajar akan terus bertahan. Jadi, di dunia yang berubah secepat ini, bukan siapa yang paling besar atau paling kaya yang akan menang, tapi siapa yang paling cepat belajar, berubah, dan beradaptasi. Dan Gojek serta Grab telah membuktikannya. Mereka bukan sekadar perusahaan teknologi. Mereka adalah organisasi pembelajar sejati yang tumbuh bersama manusia, data, dan pengetahuan. Sekian video mengenai konsep learning organization menurut Michael Marquardt dari kelompok 7. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Teknologi mereka luar biasa, tapi semangat belajarnya jauh lebih hebat. Jadi, kamu tim yang berhenti atau tim yang terus belajar?